Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Sebuah kota di tengah-tengah tanah priangan, tanah para dewa. Kota yang diapit oleh gunung sehingga sejuklah udaranya dan hangat orang-orangnya. Di dalam sudut gedung-gedung yang berdiri di atasnya, di antara ruang-ruang yang tercipta di kotanya, terdapat banyak cerita. Ini adalah salah satu cerita di dalamnya. Cerita di akhir bulan suci Ramadan. Cerita saat hari kemenangan Idul Fitri akan segera menjelang. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya Hari Raya Umat Islam yang diadakan pada setiap tanggal 1 Syawal ya, setelah melewati bulan Ramadan. Ya, Lebaran itu sebenarnya berasal dari, ada yang mengatakan Lebaran itu berasal dari bahasa Jawa, ada yang bilang berasal dari bahasa Sunda, ada yang berasal dari bahasa Madura, yang semuanya artinya adalah usai. Jadi kalau kita melihat makna dari Lebaran itu sendiri, ya, Lebaran itu artinya ketika kita telah selesai, ya, tuntas dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka setelah itu masuk kepada tahap Lebaran, yaitu merayakan hari raya kemenangan bagi umat Islam, yang di dalam umat Islam dikenal sebagai Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah kisah seorang mahasiswa rantau yang sedang menempuh pendidikan tingginya di Bandung. Bersama mahasiswa lainnya, ia tinggal di Asrama Mubarak yang terletak tepat di belakang Masjid Mubarak, Bandung Tengah. Pagi itu, ia terbangun dari tidurnya untuk memulai hari. Para penghuni asrama di sini telah biasa melaksanakan sholat subuh dan mengaji. Setelahnya, mereka biasa tidur kembali karena hari-hari mereka cukup melelahkan. Ia bernama Dedus. Dedus Lihoko nama lengkapnya. Katanya, Dedus adalah sebuah singkatan, yakni Desember 2001, bulan dan tahun kelahirannya. Di pagi hari, sebelum berangkat kuliah, ia biasanya melaksanakan sholat duha 2 rakaat agar dipermudah dalam segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Inilah sikap kita sebagai seorang Ahmadi dalam mencari keberkahan pada bulan Ramadan. Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menyambut Lebaran ini? Ya, sikap kita ya tentunya kita merasa senang. Pertama kita merasa senang, gembira karena kita telah melalui bulan yang penuh dengan pengabulan doa, bulan yang penuh dengan kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memiliki sikap yang memiliki rasa senang ya, gembira karena Allah Ta'ala telah menganugerahkan taufik ini kepada kita. Tadi dikatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi kita. Karena selama 1 bulan penuh atau 30 hari, kita sudah berhasil mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi selama sebulan penuh kita mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, inilah saatnya di dalam Hari Raya Idul Fitri itu kita merayakan kemenangan bahwa kita telah kembali kepada kesucian kita. Kalau yang ini namanya Musib Ahmad Ikrom. Ia berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Olahraga. Mari kita dengar sekelumit kegiatannya dalam menyambut hari Lebaran ini. Selama Ramadan ini, biasanya itu yang sudah bangun, saya biasanya selalu mengusahakan bangun tuh lebih awal. Supaya bisa tahajud dulu. Setelah tahajud, nah yang belum bangun, nah biasa saya bangunin. Terus yang serunya itu, saat menjelang makan sahur tuh kita jalannya bareng-bareng ke warteg. Nah, kan ya mungkin kita di sini semua nggak semuanya yang bisa masak ataupun peralatannya masih belum memadai. Nah, jadi kita biasanya untuk sahur itu
makannya pergi bareng-bareng jalan ataupun kita naik motor ke warteg mana gitu. Nah, bareng-bareng gitu. Nah, itu yang sangat berkesan menurut saya juga. Jadi kita jalan bareng-bareng melaksanakan ibadah sahur itu. Makan sahur terus pulang bareng lagi. Dah, setelah itu ya sholat subuh berjamaah, terus ada ya tadarus Al-Quran masing-masing. Terus ya kalau pagi tuh biasanya ya ada waktu buat istirahat sebentar, terus nanti lanjut beraktivitas seperti biasa, kayak misalnya ya yang kuliah. Kalau saya sih saat masih ada kuliah saya pergi kuliah juga. Bahkan di saat ujian kebetulan saya di jurusan olahraga, ujiannya tuh ujian praktek. Jadi walaupun panas-panasan ataupun berenang tetap harus dilaksanakan itu. Ya puasa-puasa ya sebagai kewajiban kita sebagai mahasiswa juga tetap harus dijalankan kan. Terus satu lagi yang paling seru menurut saya. Sore itu kita benar-benar merasakan momen buat saling berbagi gitu. Memberi takjil kepada pengendara yang lewat depan masjid. Terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk buka puasa bersama. Nah, yang unik di Masjid Mubarak Bandung Tengah ini, setiap buka puasa selalu dibuka karpet yang panjang, terus kita bareng-bareng buka puasa di situ. Nah, itu momennya hangat sekali menurut saya. Dan yang terakhir bernama Gilang Prasetyo atau yang akrab dipanggil Gilang. Sebagai anak asrama, ia selalu membantu membersihkan masjid lalu mencuci piring selepas ada kegiatan di masjid. Saat ini, ia berkuliah di Sekolah Tinggi Komunikasi Bandung, jurusan Broadcasting. Sebagai anak asrama, sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan mereka untuk mendirikan sholat wajib 5 waktu di masjid. Dan tidak lupa untuk bersama-sama menyimak khutbah huzur setiap Jumatnya. Hangatnya kebersamaan begitu terasa di Bandung saat bulan Ramadan. Tak terkecuali di asrama Mubarak. Setiap dini hari, anak asrama bangun untuk makan sahur bersama. Mereka biasanya pergi bersama-sama ke warteg untuk mencari makan. Keharmonisan ini hanya bisa didapat oleh anak rantau. Sehingga mereka mempunyai rasa persaudaraan yang kuat. Tanpa adanya rasa persaudaraan, maka canda, tawa dan kebahagiaan tidak mungkin ditemukan di tengah-tengah mereka. Pada pagi harinya, Masjid Mubarak Bandung Tengah mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Anak-anak asrama Mubarak antusias dalam menyambut kegiatan baksos ini. Kegiatan ini dibuka oleh doa yang dipimpin oleh Bapak Maulana Hafizur Rahman Danang, selaku Mubalik Daerah Jabar 5. Kegiatan bakso semakin ramai. Para masyarakat mengantri demi mendapatkan sembako murah dan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh panitia. Jadi maksud dan tujuan diadakannya kegiatan bazar dan baksos di Masjid Mubarak ini adalah kita sebagai anggota Muslim Ahmadiyah mempunyai kewajiban untuk menghormati sesama, menghormati sesama masyarakat di sini, di daerah Pahlawan, Sukaluyu, dan Kecamatan Ciberingkaler dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial yang diantaranya adalah pertama, kita melakukan penjualan sembako. Jadi kita sebar kupon ke daerah sini yang berjumlah kurang lebih 220. Kupon ini kita hargakan 10.000, dapat ditukar dengan beras 2 kg, minyak 1 liter, gula 1 kilo, kecap, dan item-item lainnya. Itu salah satunya sembako. Kemudian juga kita melaksanakan penjualan pakaian layak pakai yang murah, kurang lebih 3.000. Malahan ada beberapa pakaiannya yang masih baru ya, yang masih bagus, bukan layak pakai lagi, tapi masih baru. Kita jual dengan harga 3.000.
Selain itu juga kita adakan kegiatan pengobatan gratis. Pengobatan gratis kita sediakan dokternya, ada dokter Momon, dokter Saleh, dan juga obat-obatannya secara gratis. Kemudian juga kita laksanakan pengobatan homeopati. Jadi itulah rangkaian kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Masjid Mubarak ini. Alhamdulillah respon dari anggota masyarakat di sini bagus. Kita juga dihadiri oleh Sekcam Kecamatan Cibenying Kaler, kemudian juga dari Babinsa, Koramil, dan juga ada polisi, kemudian juga dari kelurahan, dari pesantren-pesantren juga datang, ada Pak Miftah, wakil ketua MUI, kemudian juga pemilik pondok pesantren Al-Buruni dari Dr. Andes Haji Kiai Enceng juga hadir juga Pak mantan Ketua MUI Pak Saiful. Alhamdulillah dari masyarakat, dari aparat dan dari Muspika, dari pesantren juga pada hadir di sini. Kegiatan ini insya Allah bisa dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Pertama itu bulan Agustus, 17 Agustus ya, setiap 17 Agustus untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan. Yang kedua, bulan-bulan menjelang Idul Fitri, menjelang bulan puasa. Jadi mudah-mudahan harapan kami di sini kupon dan pakaian dan juga jasa yang kita sediakan ini menjadi lebih banyak tiap tahunnya bertambah, baik dari kuantitas dan dari kualitas, dan juga kita bisa melaksanakan 2 kali dalam setahun. Begitu. Gilang pun turut membantu dalam pembuatan obat homeopati dan menjelaskan kepada pasien cara mengonsumsi obat tersebut. Setelah kegiatan selesai, Gilang bergegas ke kantor masjid dan mohon pamit kepada pengurus jemaat. Karena esok hari ia akan pulang ke kampung halamannya di Sulawesi. Jadi gini Pak, saya pengen pamit pulang ke Kota Mabagu. Oh gitu. Udah libur gitu? Iya libur, udah kampus udah libur. Berapa lama hilang? Sebulan liburnya, pengen lebaran di sana juga. Oh ya syukurlah. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Siap. Tidak lupa salam untuk orang tua. Siap Pak. Keesokan harinya, Gilang telah bersiap-siap untuk berangkat ke bandara. Ia memesan taksi online dari smartphone-nya dan menunggu driver untuk dijemput di titik lokasi ia memesan. Halo Mas, sesuai titik ya Mas? Oke. Ke Bandara Hussein kan Mas? Iya. 2 hari sebelum Lebaran, Dedus dan Ikrom diajak oleh Bapak Entang Rashid untuk membantu beliau membuat kue Lebaran di rumahnya. Bagi masyarakat Indonesia, berbagai jenis kue menjadi kudapan yang umum kala Lebaran. Oleh karena itulah, mereka berdua tampak bersemangat untuk membuat kue Lebaran. Kue yang akan dibuat adalah kue nastar, kue berisi selai nanas yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Ini namanya kue nastar. Kue nastar, oke. Nastar itu nanas dengan terigu gitu kan ya sebetulnya. Iya, benar. Jadi bahannya antara lain terigu, Terigu, juga nanas. selain nanas ini Be ya? Oh, Ya, oke. selainya ini. Nah, ini biasanya dibuat dari nanas manual. Manual. Babe yang cincang, terus blender, baru Terus dimasak. proses masak selai nanas ini berapa lama ini Be? Tidak kurang dari 3 jam Oh, tidak sebetulnya kurang dari 3 jam. ya sampai matang. Iya benar. Pada proses akhir nanti kami juga memang biasanya
QC-nya, quality control-nya Babe rasa Kak. Oh, Babe rasa dulu. Juga bisa terlalu masam atau terlalu manis ya, karena pada akhirnya ini dibumbui ditambahi gula juga. Bahan-bahan untuk membuat nastar diantaranya adalah tepung terigu, mentega, telur, selai nanas, dan gula halus. Pertama-tama kita masukkan mentega. Lalu dilanjutkan masukkan kuning telur dan gula halus dan dimixer sekitar 1-2 menit. Sebagai tambahan, masukkan parutan keju secukupnya ke dalam adonan. Lalu masukkan bahan utama yaitu tepung terigu sembari diaduk perlahan menggunakan spatula. Dilanjutkan dengan sedikit diaduk menggunakan tangan supaya adonan semakin tercampur rata. Lalu kita bentuk adonan menyerupai mangkuk kecil menggunakan jari tangan. Dilanjutkan dengan memasukkan selai nanas secukupnya. Tutup selai nanas dengan membulatkan adonan. Setelah semua adonan selesai dibentuk, oleskan adonan kuning telur di bagian atas nastarnya sampai merata. Adonan pun siap dipanggang ke dalam oven dengan suhu 150 hingga 175 derajat selama 30 menit. Kue nastar pun siap dinikmati. Be, makasih ya sudah ngajakin buat kue bareng gitu kan. Iya. Syukur ya, terima kasih juga Bapak juga. Ikram juga terima kasih. Pamit juga, Be. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bedu, buat Ikram juga, dan kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik ya. Dan jangan lupa nanti pas Idul Fitri kalian datang lagi ke sini deh. Wah, boleh Be, dengan senang hati. Kita nikmati kue yang kita buat. Iya, insya Allah Be, insya Allah kita tunggu ya. Salam buat ya Be. Yang lain di siap, asrama. Jazakumullah Be. Terima kasih Be. Hai Be. Selamat dulu ya Be. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebaran pun tiba. Inilah hari kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Seluruh umat muslim berbondong-bondong ke masjid di pagi hari untuk melaksanakan sholat Id. Begitupun para mahasiswa perantau. Pagi hari itu, mereka bertemu banyak saudara rohani yang merayakan Lebaran di Bandung. Sholat Id pun dilaksanakan. Dan Bapak Mubalik Lutfi membawakan khutbah Idul Fitrinya. Setelah sholat Id selesai, para jamaah pun bermusafahah dan menemui kerabat-kerabatnya di sekitaran masjid untuk bersilaturahmi. Lebaran tahun ini cukup harmonis. Meskipun Dedus dan Ikrom tidak bisa merayakan Lebaran dengan keluarga tercinta di kampung halaman, tetapi di Bandung, mereka memiliki banyak keluarga yang menyayangi mereka. Selepas sholat Id di masjid, mereka pun beranjak untuk silaturahmi ke rumah-rumah anggota, termasuk ke rumah Bapak Entang. Mereka datang dan disambut hangat oleh beliau. Mereka pun bersilaturahmi sambil menyantap kue Lebaran dan bertukar cerita di hari yang indah ini. Itulah sekelumit kisah di Bandung. Kisah tentang hari kemenangan di tanah Parahyangan. Maka benarlah bahwa kata orang, bahwa Tuhan tersenyum saat menciptakan tanah Parahyangan. Karena di sana terdapat banyak kebahagiaan dan kehangatan, terutama di hari yang fitri ini. Kami mengucapkan Id Mubarak 1441 Hijriah. Allahu Akbar.